Apakah akan ada lagi penggusuran-penggusuran di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, ataukah jika nanti ada pembangunan, konsep seperti apa yang ditawarkan oleh kepada masyarakat? Sehingga kalau gitu apa bedanya nih? Kita Gen Z di sini dan apa fungsinya sekarang kita kumpul-kumpul di sini untuk bertanya kepada mereka gagasan-gagasan capres, kalau nyatanya mereka juga nggak bisa apa-apa untuk mengubah arah gerak atau tujuan-tujuan daripada capres-capres ini. Formula apa yang akan dibawakan oleh para capres-capres ataupun nanti yang akan terpilih untuk kedepannya terkait melibatkan partisipasi perempuan dalam parlemen. Bagaimana akhirnya pelibatan mahasiswa atau generasi muda secara lebih lanjut dalam poin policy making supaya akhirnya nggak terkesan formalitas belaka gitu loh. Saya di sini punya waktu 45 menit, di mana di sesi keempat ini teman-teman, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada para waduh. Tenang, belum saya buka sesi keempat ini ya. Jadi nanti sistemnya adalah untuk teman-teman yang akan bertanya, saya persilakan untuk angkat tangan, nanti akan saya pilih. Kemudian untuk yang akan bertanya di sini harus diingat bahwa teman-teman nanti akan diberikan kesempatan juga selama 2 menit untuk memberikan tanggapannya. Dan untuk yang bertanya, nanti saya harap bisa maju ke depan. Baik, untuk teman-teman sudah siap? Sekali lagi boleh tepuk tangannya terlebih dahulu teman-teman semua. Oke, kita akan langsung saja memasuki sesi keempat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangan. Waduh. Boleh turun sekali lagi, mungkin dibantu. Baik, turun dulu semuanya. Baik, 1, 2, 3 silakan. Kakak-kakak yang berdiri paling belakang pakai kacamata jaket coklat, boleh silakan maju ke depan Kak. Saat antusias sekali ya, langsung wah gitu ya. Oke. Di sebelah sana, baik. Baik, untuk kakaknya nanti dipersilakan maju ke depan. Kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah sini Kak silakan. Dan langsung dipersilakan untuk di sebelah sini Kak, silakan. Ya. Waduh. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua. Untuk anak muda. Ya, Kak, boleh bebas, jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar juga, bebas bertanya kepada siapapun, silakan. Oke, malam kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Bisma, mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Ingin bertanya ke semua jubir muda. Siap. Kebetulan kakak-kakak, abang-abang sedang di Bandung. Bandung ini kalau kita kenal sebagai kota priangan, tapi hari ini Bandung dikenal sebagai kota penggusuran. Ini baju saya beli dari kawan-kawan Dago Elos yang berusaha terus sampai hari ini untuk memperjuangkan hak rakyat, hak tanah dari mereka gitu kepada pemerintah. Simpel aja pertanyaan saya untuk kakak-kakak jubir ini, ke depan di saat capres-capresnya nanti memimpin, dan saya lihat ya semua capresnya membawa narasi pembangunan ya. Apakah akan ada lagi penggusuran-penggusuran di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, ataukah jika nanti ada pembangunan, konsep seperti apa yang ditawarkan oleh kepada masyarakat, sehingga pembangunan itu tidak lagi merebut hak rakyat, tapi justru mengelaborasi semua kepentingan yang ada di bangsa kita. Itu aja, simpel aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya jangan normatif, harus benar-benar tegas dan masuk akal di akal saya. Realistis itu ya, oke, harus realistis, masuk ke akalnya katanya ya. Baik, saya persilahkan di sini dulu ya Kang ya, karena Kang harus memberikan tanggapannya. Oke, boleh. Di sini mungkin saya akan mulai dari Kang Firdian terlebih dahulu dari 03 untuk langsung saja menjawab pertanyaan. Baik, silakan Kang. Tes. Oke. Mana Kang Bisma? Ini Kang Bisma. Oke. Terima kasih Kang Bisma menaruh hormat kepada teman-teman yang selalu dan masih terus berjuang untuk mengadvokasikan korban penggusuran, korban pelecehan dan lain sebagainya. Spesifik tadi kalau ngomongin soal kenapa saya memilih Ganjar Mahfud di dalam konteks agraria gitu ya. Saya juga sama, dulu perjuangan untuk mengawal Taman Sari, Dago Elos dan lain sebagainya juga kita kawal terus. Dan permasalahannya
seringkali bukan hanya campur tangan pemerintah daerah, tapi tentang bagaimana mazhab dari pemerintah pusatnya. Dan kalau kita melihat, saya izin komparasi aja teman-teman ya. Tadi kan soalnya kesannya Ganjar ini dibawa terus soal wadasnya. Gitu. Apakah terkesan yang lain tidak melakukan penggusuran seperti itu ya? Ya kalau dari Prabowo jelas ada food estate misalnya. Dari Anies Baswedan, Anies itu tidak mencabut Pergub 207 tahun 2016 tentang penertiban penguasaan tanah. Ada Pulau Pari, Kebun Sayur, Kapuk Paglam, Menteng Dalam, Gang Lengkong dan sebagainya macam yang kemudian juga ikut tergusur. Makanya ini jadi problem bukan cuma daerah nih, jadi problem pusat, gitu. Nah, di dalam 8 misi gerak cepatnya Ganjar Mahfud dibahas tuntas soal bagaimana penyelesaian soal agraria ini di dalam beberapa bab poin. Misalnya, salah satunya adalah bicara soal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan soal ekonomi hijau, ekonomi biru. Dan Ganjar Mahfud adalah satu-satunya yang state di dalam visi misinya soal blue economy dan green economy. Dan di dalam subbab poinnya dikatakan jelas bahwa akan dilakukan reforma agraria. Poinnya ada banyak banget. Kalau saya sebut satu persatu akan gak cukup. Izin nanti Kang Bisma bisa saya share visi misinya. Tapi intinya soal willingness-nya tertuang di dalam statement hal ini. Dan yang lebih penting adalah bagaimana Ganjar Mahfud itu punya keyakinan teman-teman. Kalau pembangunan itu nggak boleh cuma berorientasi kepada misalnya peningkatan produk domestik bruto gitu, PDB gitu. Makanya contoh IKN misalnya. IKN itu teman-teman, saya terakhir datang ke IKN itu sudah sangat-sangat wah jadi kosong gitu hutan-hutannya. Dan ini sudah diundang-undangkan. Maka komitmennya Ganjar Mahfud kalau terpilih adalah melanjutkan dengan partisipasi ulang, dengan kajian ulang, dengan hati-hati dan dengan memperhatikan titik-titik sekitar IKN dan dengan memperhatikan pemerataan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Makanya kita menyebutnya sebagai kota Z yang ramah lingkungan, yang kemudian ramah pendidikan, ramah perempuan, tidak ada stunting dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Kang Firdian untuk jawabannya. Kita tahan untuk tanggapannya dan langsung saja kepada nomor urut 02 terlebih dahulu. Silakan Kang untuk menjawab pertanyaan langsung. Terima kasih. Terkait dengan penggusuran, sebenarnya masalahnya ini kan jauh lebih dari sekedar penggusuran, tetapi ada masalah tentang pertanahan yang carut marut lah kita bilang, dan ini bukan terjadi 10 tahun terakhir, ini terjadi puluhan tahun. Kita menemukan banyak kasus di Bandung banyak dan bukan hanya di Bandung. Maka dari itu pasangan Prabowo Gibran pun membahas salah satu poin di dalam misi ke-7 tentang reformasi hukum. Salah satu poinnya adalah tentang membuat istilah yang dipakai itu adalah bank tanah. Konsepnya sebenarnya adalah menata ulang, inventarisir agraria. Kenapa banyak masalah penggusuran terjadi? Ada mereka yang memang menempati lahan yang tadinya HGU, HGB, lalu dipakai, ditempati berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, ada yang seperti itu ada. Ada juga kasus-kasus yang memang tanahnya tidak tahu punya siapa, sertifikatnya mungkin bukan double lagi, sertifikatnya triple, lalu kemudian dikuasai oleh orang yang lain lagi, bukan orang yang pegang sertifikat, ya itu terjadi di mana-mana gitu. Dan karena itu salah satu poin dalam misi Prabowo Gibran adalah membuat bank tanah. Dimulainya tujuannya untuk itu ya, merapikan tadi, dan juga dimulainya dari mana dengan moratorium HGU dan juga HGB yang masa berlakunya sudah habis. Sehingga dari situ akan mulai terinventarisir yang mana yang masih ada HGU HGB dan juga yang mana yang juga memang sudah habis masa berlakunya, dan juga dari situ akan terinventarisir juga sertifikat double, dan itu memang sudah dikerjakan oleh Kementerian ATR BPN pada zaman Pak Jokowi dan akan disempurnakan oleh pasangan Prabowo Gibran. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Christian untuk jawabannya, dan lanjut kepada Kang Farhan untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Kang. Terima kasih. Mas siapa sih namanya? Bisma. Sebelumnya tadi saya sampaikan ya di awal, kalau misalnya kita ngomongin soal demokrasi dan kebebasan sipil, itu bagi saya problemnya problem etik. Tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Mas siapa tadi dari kawan ITB ya. Tapi kalau ini studi kasus jelas gitu ya, harusnya jawab dengan programatik masih.
Mas Iyang gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya studi kasus gitu, kalau bisa jawabannya lebih konkret. Nah kalau Pak Anies sebenarnya simpel aja kan. Pak Anies itu kan di misinya itu sudah disampaikan. Kita ini visinya adalah keadilan untuk semua, bukan kecepatan ya pembangunan, tapi keadilan. Itu poinnya satu. Yang kedua, Pak Anies akan mencoba melakukan atau memperbanyak tipe pengadaan ini udah ada di beberapa balai Kementerian Keuangan. Saya teman-teman cek di swaklola tipe 3 dan tipe 4. Jadi tipe swaklola tipe 1 tipe 2 itu biasanya perencanaannya dipegang oleh pusat, kementerian atau penanggung jawab anggaran. Tipe 3 dan tipe 4 itu anggaran diberikan kepada satu. Kalau tipe 3 adalah ormas, tipe 4 adalah kelompok masyarakat non ormas gitu. Jadi ketika kita berbicara soal pembangunan yang kemudian melibatkan warga, caranya adalah apa? Udah ada aturannya kok. Swaklola tipe 3 dan tipe 4 ya kita gunakan aja swaklola tipe 3 tipe 4 itu. Apa yang dilakukan adalah menggandeng ormas atau menggandeng kelompok masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Itu bentuk pembangunan partisipatif. Contohnya konkretnya apa? Di Jakarta Kampung Akuarium, Kampung Bayam bekerja sama dengan JRMK gitu kan, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Sehingga ketika kita bicara soal studi kasus, menurut saya nanti baiknya kita bicara langsung konkretnya seperti apa. Tapi kalau tadi sekali lagi kalau bentuknya kebebasan sipil, demokrasi segala macam, menurut saya problemnya adalah problem etik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Farhan untuk jawabannya. Kang Bisma saya persilakan untuk kembali ke tempat, ke sana. Dan langsung memberikan tanggapannya. 2 menit. Oke, makasih abang-abang. Kawan-kawan saya juga dulu dalam perjuangan. Ya, sebenarnya tanggapannya simpel aja. Harapanku berarti dengan jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak di depan ini, tidak ada lagi 5 tahun ke depan kasus Rempang, tidak ada lagi 5 tahun ke depan kasus Wadas, tidak ada lagi 5 tahun ke depan Dago Elos, tidak ada lagi 5 tahun ke depan Laswi yang ada di belakang kita ini. Harapannya tidak ada lagi festival kampung kota yang sering terjadi di Bandung, di mana di situ dikumpulkan banyak orang yang menjadi korban dari penggusuran-penggusuran. Terima kasih kawan-kawan. Waduh, luar biasa. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Kang Bisma terima kasih banyak untuk pertanyaan dan juga tanggapannya. Kita masih punya waktu. Yang mau minum silakan para jubir minum dulu. Kita relax dulu. Baik teman-teman semua, saya akan langsung memberikan kesempatan untuk penanya selanjutnya. Silakan yang ingin bertanya.